Jadi gelar-gelar ini disesuaikan dengan sifat. Karena manusia itu punya sifat-sifat yang mampu mengangkat derajatnya setinggi-tingginya dan bisa menyebabkan martabatnya jatuh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina dari hewan, bahkan lebih rendah. Padahal Allah ciptakan kita ini begitu berat tugas kita. Sebagai apa? Wakil Allah. Yang namanya wakil sang Khalik, wakil sang pencipta, wajib mengemban. Wajib kita ini menjadi manusia yang benar-benar mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah, khalifah di bumi ini. Terkait dengan amanah inilah, maka ketika kita menunaikan amanah itu artinya apa? Kita menjadi hamba yang benar-benar menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba. Kepercayaan itu terbagi 3, Bu. Amanah itu ada 3. Yang pertama, yang harus dipenuhi adalah amanah dan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ini untuk diberi amanah ini untuk ibadah, Bu. Ibadah dalam arti luas, ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, sedekah. Bahkan menjadi ibu rumah tangga itu ibadah. Menjadi seorang ayah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Melahirkan itu ibadah. Makanya karena melahirkan itu ibadah, seorang ibu tak jera mesti melahirkan 5 kali. Betul, Bu? Betul. Nggak ada ibu-ibu yang takut melahirkan. Nggak ada. Padahal yang kemarin, bongkaran kemarin itu belum sembuh. Siap dibongkar lagi. Ya. Karena apa? Karena itu ibadah. Kalau balasannya dari Allah ibadah, suami nggak akan mampu bayar. Pernahkah seorang istri berkata, saya minta bayaran 1 miliar untuk 1 orang anak? Gak ada. Dan gak akan ada suami yang mampu bayar istri ketika melahirkan. Berapa cc darah yang tumpah? Berapa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang istri? Tentu itu tidak akan terbayar. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, kemudian dinilai bahwa melahirkannya adalah ibadah, menyusuinya adalah ibadah, kemudian ini adalah amanah dari Allah. Jika para ibu nggak mau melahirkan, nggak ada anak-anak yang lahir di dunia ini. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah dalam memenuhi tugas terhadap Allah Subhanahu wa taala apa? Jadilah seorang hamba yang mampu menunaikan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tugas-tugas rukun-rukun yang fardu? Sholat. Jadi sholat itu memang perintah Allah. Tapi hakikat sholat, nikmatnya sholat, manfaatnya sholat, faedahnya sholat buat kita. Memang sholat itu perintah Allah. Karena ada nilai kebaikan dalam sholat itu, maka Allah perintahkan. Allah perintahkan puasa. Bukan untuk Allah manfaatnya, untuk kita. Memang Allah perintahkan karena Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu dengan puasa kamu sehat. Dengan berzakat, hartamu sehat. Dengan senyum, kamu jadi sehat. Dengan banyak sedekah, hidup jadi nikmat. Begitu yang Allah sodorkan. Kalau ini amanah ini dilaksanakan, yang menuai manfaat itu manusia. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili yang hari ini saya bawa, terangkan bahwa dititipkannya, mohon maaf, dititipkannya kalamin pada kita itu juga adalah amanah.